Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnan Adi Priyatno yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan di Unit Kerja SMA Negeri 1 Bokateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Demikian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan keadaan yang sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran silahkan dipimpin berdoa dulu. Silahkan Ketua Kelas Mas Fatur dipimpin berdoa. Siap, Bre. Berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Najmah dan Wahyu. Najmah kenapa? Najmah sakit. Kalau Wahyu? Izin. Baik, kita doakan semoga Najmah cepat sembuh ya, bisa kembali lagi mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Tapi sebelumnya saya ada suatu aktivitas yang saya harap nanti bisa menambah konsentrasi atau semangat kalian dalam belajar. Saya akan membagi kelas ini menjadi dua kubu ya. Yang pertama, kubu pertama ini ya, kubu kiri 1 dan 2. Kemudian kubu yang kanan 1 dan 2. Nanti kalian mengikuti arahan saya seperti itu ya. Kalau saya bilang seperti ini, maksud saya gerakan saya seperti ini, kalian bilang H, terutama yang kanan. Coba cek dulu ya. H, seperti itu. H, kalau yang ini hu, seperti itu ya. Coba kita cek ya. Hu. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Baik. Ya, harapannya nanti kalian semakin konsentrasi ya. Tadi kelihatannya masih ada yang ngantuk. Nah, ketika mengikuti pembelajaran itu memang harus konsentrasi dan harus semangat. Supaya apa? Supaya apa yang kalian simak, supaya apa yang kalian dengar itu bisa terserap dengan baik. Seperti itu ya. Baik, untuk pembelajaran yang sebelumnya coba kalian buka lagi mungkin catatannya. Siapa yang masih ingat untuk pembelajaran sebelumnya sudah mempelajari materi apa saja? Coba dicek lagi catatan kalian. Atau mungkin yang masih ingat coba. Siapa yang masih ingat coba materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangan bagi yang masih ingat. Ya, Mas Fatur, silakan. Apa materi yang sudah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya? Untuk materi pada sebelumnya kami telah belajar tentang unsur pembangun puisi, Pak. Unsur pembangun puisi, coba. Ya, betul sekali ya, unsur pembangun puisi. Coba siapa yang masih ingat unsur pembangun puisi itu meliputi apa saja? Coba angkat tangan, ya. Ya, silakan. Untuk unsur pembangun puisi meliputi intrinsik dan ekstrinsik. Unsur pembangun puisi meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Coba siapa yang masih ingat unsur intrinsik itu meliputi apa saja? Silakan angkat tangan. Ayumi? Ya, silakan. Unsur intrinsik meliputi apa saja? Ya, silakan disebutkan, dijelaskan kepada teman-teman. Unsur intrinsik puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Ya, unsur intrinsik puisi dibagi menjadi dua, unsur fisik dan unsur batin. Siapa yang menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan unsur fisik atau unsur batin dari sebuah puisi? Coba, silakan angkat tangan. Ayo, ya Mbak Mita. Silakan Mbak Mita.
Kalau unsur fisik meliputi diksi atau pemisihan kata, imajinasi atau citraan. Ulangi lagi. Kalau unsur fisik meliputi diksi atau pemilihan kata, imaji atau citra. Citraan, ya. Siapa yang bisa menjelaskan unsur batin? Tadi unsur fisik ya. Kalau unsur batin silahkan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Unsur batin meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Unsur batin meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Baik, hari ini kalian akan belajar tentang membuat puisi dengan capaian pembelajaran, membuat puisi dengan memperhatikan unsur pembangun. Nah, materi yang sudah kalian pelajari kemarin itu sangat terkait dengan pembelajaran hari ini. Karena ketika membuat puisi, kalian harus mengetahui dulu apa itu unsur-unsur pembangun puisi, sama seperti dulu kalian membuat sebuah cerita pendek. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa menyimpulkan fungsi unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua, kalian mampu membuat puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan yang pertama kalian bisa menyimpulkan fungsi unsur pembangun puisi. Yang kedua, kalian dapat menulis sebuah puisi atau membuat sebuah puisi. Kira-kira kenapa sih kita harus bisa membuat puisi? Ada yang tahu? Mas Fatur, kamu tahu kira-kira kenapa kita harus belajar menulis puisi? Ya, menurut saya yang menulis puisi itu seperti mengungkapkan perasaan, Pak, kayak gitu. Oh, menulis Iya. puisi itu seperti mengungkapkan Perasaan, iya, dalam bentuk tulisan. Mas Bintang, kalau menurut Mas Bintang, kenapa kira-kira? Kenapa kita harus bisa membuat puisi? Kalau menurut saya agar puisi tidak hilang, tidak lenyap di Indonesia. Oh, puisi tidak hilang atau lenyap di Indonesia. Betul ya, kalau sesuatu tidak dipelajari itu pasti akan hilang gitu ya. Ya, salah satunya betul itu. Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Fatur juga betul ya. Puisi itu seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya adalah media untuk mengekspresikan diri. Kemudian lebih dari itu, saya harap juga nanti kalian setelah belajar membuat puisi ini, kalian tertarik menjadi seorang penulis puisi dan menjadi orang hebat atau orang besar karena karya-karya yang kalian buat. Ada satu permainan unik sekali, tetapi bukan kuda lumping ya. Tolong saya bantu bacakan ini, nanti kalian tebak ya. Saya sudah menyiapkan ada 4 penyair di sini. Penyair itu sebutan untuk penulis puisi. Nanti ada yang membacakan biografinya, kemudian kalian menebak kira-kira mana ya biografi atau pengarang yang biografinya dibacakan. Silahkan Mbak Anindi ya, dibacakan dengan keras supaya teman-teman bisa menebak kira-kira dari keempat penyair ini mana yang biografinya dibacakan. Ia penyair yang lahir pada 26 Juli 1922 dan wafat pada 28 April 1949. Ia dijuluki sebagai si bintang jalang atau dari karyanya yang berjudul Aku. Kira-kira siapa yang tahu? Karya yang terkenal salah satunya adalah Aku. Coba bisa tebak? Salah tidak apa-apa. Coba tebak. Mahesa, coba silakan tebak. Kira-kira apakah Sapardi Djoko Damono, apakah W.S. Rendra, maaf tulisannya kurang terbaca dengan jelas, kemudian Chairil Anwar atau Djoko Pinurbo? Kalau menurut Mahesa silahkan. W.S. Rendra. Coba kita cek apakah jawaban dari Mahesa tepat. Ya, jawaban Anda kurang tepat ya. Coba siapa yang bisa menebak lagi selain W.S. Rendra? Berarti kita eliminasi jawaban yang pertama itu ya. Silakan. Siapa yang bisa? Siapa? Coba angkat tangan yang mau menjawab, angkat tangan. Anda dulu ya. Oh, Hari Hansa dulu, silakan. Hari Hansa. Apa? Chairil Anwar. Oh, Chairil Anwar, jawaban dari Haryansyah ya. Coba kita cek apakah betul jawaban dari Haryansyah. Wah, jawabannya tepat ya, tepuk tangan ya. Ya, tepat sekali.
Baik, kita lihat salah satu karya dari Hairil Anwar. Ada yang pernah membaca salah satu puisi dari Hairil Anwar? Belum pernah ya? Nah, ini salah satu puisi yang terkenal dari Hairil Anwar berjudul Aku. Coba kalian cermati. Ini salah satu karya penulis hebat ternama. Kalian lihat diksinya, pemilihan katanya itu ya, kemudian tipografinya, kemudian majas yang digunakan. Jadi salah satu ciri khas dari sebuah puisi itu pemilihan diksi yang syarat makna, kemudian penggunaan majas seperti itu ya, majas personifikasi, majas hiperbola, majas simile, metafora, dan lain sebagainya. Kemudian tipografinya ya, penataan larik, kemudian rima, penggunaan huruf akhirnya. Kalau kalian lihat, ada yang menarik dari rimanya atau tidak? Atau huruf akhirnya? Ada Mbak Nabila. Apa yang menarik dari rimanya? Belakangnya hurufnya semua. Oh iya, dari larik 1, 2, 3, 4 itu ya? Iya. Itu berakhiran U, kemudian di larik yang berikutnya itu berakhiran G, itu ya. Menarik juga. Nah, setelah kalian menyaksikan atau mencermati puisi ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi unsur pembangun sebuah puisi itu fungsinya untuk apa? Ya Nabila, silahkan. Untuk memperindah puisi dan membentuk sebuah puisi. Ketika nanti kalian membuat puisi, perhatikan unsur-unsur pembangunnya, bagaimana diksinya, bagaimana pemilihan katanya, bagaimana tipografinya, bagaimana rimanya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya saya ingin kalian berbagi pengalaman. Siapa yang pernah membuat puisi coba di kelas ini? Siapa yang pernah membuat puisi? Mas Ananda pernah membuat puisi? Ya, coba ceritakan ke teman-teman. Pengalamannya seperti apa? Temanya apa pada waktu itu? Bagaimana proses kreatifnya? Saat itu SMP saya pernah membuat puisi tentang lingkungan. Nah, puisi tentang lingkungan. saat pembangunan puisi itu saya ke tempat-tempat tertentu untuk cari referensi. Oh, ketika kamu membuat puisi, kamu ke tempat tertentu untuk mencari referensi. Betul ya, kadang ide itu muncul ketika kita berjalan-jalan mungkin itu ya. Bahkan menurut beberapa penulis terkenal, ketika mencari ide itu mereka harus keluar dari rumah, melakukan observasi, ya istilah gampangnya itu jalan-jalan ya, melihat lingkungan sekitar untuk memperoleh ide-ide baru. Jadi banyak sekali metode atau teknik untuk menulis atau membuat sebuah puisi. Nah, salah satu teknik yang akan saya jelaskan adalah teknik baca tulis indah karya atau batik. Ada yang pernah membuat puisi menggunakan teknik ini atau pernah mendengar teknik membuat puisi dengan metode batik? Belum pernah ya. Jadi untuk yang pertama, langkah-langkah atau urutan membuat puisi menggunakan metode batik itu yang pertama adalah baca. Jadi metode baca, maksud saya langkah yang pertama baca itu ketika di awal penulis atau kalian nanti itu memanfaatkan objek-objek menarik sebagai media mengungkapkan perasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa puisi itu adalah media untuk mengungkapkan perasaan ya, sedang sedih, sedang bahagia, sedang marah, atau mengungkapkan pikiran kalian tentang sesuatu, bahkan mengkritik gitu ya. Nah, metode baca tulis indah karya itu hampir seperti Mas Ananda tadi ya. Jadi kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, kemudian mendata seperti Mas Fatur, mendata objek-objek yang menarik menurut kalian, kemudian dituliskan menjadi sebuah larik puisi. Ketika kalian sudah punya kata kunci atau objek-objek yang menarik di lingkungan kalian, itu kalian data ya sebanyak-banyaknya. Kalau kalian sudah punya itu, kemudian kalian masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua adalah mengembangkan kata kunci dari objek yang sudah didata menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat yang dibuat itu dapat berisi ungkapan hati atau perasaan, keresahan, pikiran atau imajinasi, nasihat, kritik, pengalaman atau kondisi yang sedang kalian alami. Kita kembali lagi ke pengertian puisi itu ya, media untuk mengungkapkan pikiran, ekspresi itu ya, atau curahan hati. Nah, kita buat misalkan tadi saya ambil dua kata kunci ya, kursi dan jendela. Kita buat menjadi sebuah kalimat yang apa adanya dulu. Contohnya misalkan aku duduk di pinggir kursi dekat
jendela kamar. Ketika kalian sudah membuat kalimat dari kata kunci tersebut, tinggal kita masuk ke tahap yang berikutnya, diperindah gitu ya. Kalau tadi kan biasa saja ya, kalimatnya cuma aku duduk di pinggir kursi dekat jendela kamar, itu kan biasa saja. Nah, kita perindah dengan cara apa? Dengan cara, bisa kalian perhatikan, bisa menggunakan sinonim, bisa menggunakan ungkapan, bisa menggunakan kata konotasi atau majas. Misalkan tadi kalimat yang saya buat apa adanya, aku duduk di pinggir kursi dekat jendela kamar. Kemudian mana ya kira-kira yang akan saya ganti supaya kalimat ini lebih indah, supaya kalimat ini menjadi sebuah puisi yang syarat makna. Nah, misalkan aku duduk di pinggir, sinonimnya di tepian gitu ya. Kemudian saya ganti, aku duduk di tepian kursi dekat jendela kamar. Atau saya bisa menggunakan majas-majas yang sederhana dulu, misalkan majas hiperbola, majas simile, atau majas personifikasi misalkan ya. Aku duduk di tepian kursi yang membisu. Kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap karya. Pada tahap ini, ketika kalian nanti sudah membuat mendata, kemudian membuat kalimat, memperindah kalimat tersebut, kemudian menyusunnya menjadi sebuah larik puisi, kalian sampai pada tahap karya. Tahap karya itu melengkapi puisi yang sudah dibuat dengan judul, nama penulis, dan titi mangsa. Contohnya seperti ini. Nah, ini puisi yang saya buat. Nanti kalian juga seperti itu ya. Puisi yang kalian buat dilengkapi dengan judul, kemudian nama penulis puisi atau penyair atau pengarang, kemudian titi mangsa, itu Purbalingga 2017. Untuk kegiatan hari ini, nanti secara berkelompok kalian akan membuat sebuah proyek. Proyek apa? Proyek antologi puisi mini. Kalian tahu antologi atau tidak? Antologi itu seperti buku kumpulan karya itu ya. Jadi nanti secara berkelompok, nanti satu kelompok isinya 5-6 orang membuat sebuah proyek antologi puisi mini yang dibuat, puisi tersebut dibuat oleh anggota dari kelompok-kelompok tersebut. Nanti satu siswa berkontribusi minimal satu puisi, kemudian secara individu nanti kalian membuat puisi dengan metode batik tadi, baca, tulis, indah, dan karya. Nanti kemas puisi yang kalian buat dengan media yang menarik, bisa menggunakan Canva, Book Creator, atau aplikasi sejenis yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Nah, yang keenam, nanti publikasikan produk yang sudah kalian buat melalui media digital. Bisa menggunakan blog, dulu kan sudah membuat blog semuanya ya, pernah membuat blog ketika materi teks eksposisi. Bisa menggunakan Facebook atau media sosial yang lain, atau dibagikan di grup-grup yang kalian ikuti juga bisa. Kemudian setelah itu kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, produk nanti berupa proyek antologi puisi mini ini dikumpulkan melalui link tersebut. Nah, untuk kegiatan proyek ini kita sepakati kira-kira untuk proses pembuatan ini akan berapa lama durasinya. Kalau membuat desain seperti ini, membuat puisi, kira-kira mau berapa lama durasinya? 1 minggu? 2 minggu? Sepertinya, 1 jam selesai, Rivaldi. Sepertinya 1 minggu cukup ya. 1 minggu cukup, berarti nanti hari ini cukup merancang medianya itu nanti pakai apa, kemudian mulai mendata kata-kata yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah puisi, baru nanti dikerjakan di rumah secara berkelompok, minggu depan dipresentasikan hasil pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Berarti kita sepakati durasi pengerjaan proyek ini adalah 1 minggu. Baik, saya sudah membuat sebuah kelompok. Kelompok 1 nanti terdiri atas Afrizal, Azwar, Feby, Liana, Nelsa, dan Zeli. Kemudian kelompok 2 Elvian, Fatur Rifki, Diki, Nabila, Reva, dan Siska. Untuk kegiatan hari nanti secara berkelompok, kalian mendata objek-objek menarik di lingkungan sekitar kalian. Karena mungkin kelas ini terbatas ya, idealnya sih memang kegiatan ini kita keluar jalan-jalan itu ya. Mau atau tidak? Mau ya jalan-jalan ya, tapi karena waktunya terbatas, nanti kalian bisa melihat menggunakan ponsel kalian, melihat YouTube pemandangan di luar negeri misalkan, atau pemandangan dimanapun, kemudian didata objek-objek yang menarik tadi itu ya. Kemudian setelah itu kalian membuat larik puisi. Minimal nanti kalian sudah membuat 2 lah larik puisi berdasarkan objek yang kalian data.
Dan yang berikutnya, nanti setiap anggota atau setiap kelompok itu menentukan media yang akan digunakan dalam antologi puisi mini. Saya sudah menyediakan lembar kerja kalian. Nanti kalian tuliskan di sini jawabannya ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ini nanti apa yang akan kalian lakukan, media yang akan kalian gunakan itu ditulis di sini. Nanti setiap anak berkontribusi, nanti ditulis namanya di sini. Kemudian kata kunci apa yang sudah didata, kemudian coba membuat 1 atau 2 larik hari ini, nanti dipresentasikan. Seperti itu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Di sini kelompok 1, di belakang kelompok 2, di sini kelompok 3, sana kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan berkelompok dengan tertib ya. Berapa? Boleh, silakan. Objeknya bisa berbeda-beda, silakan. Berbeda-beda, tetapi usahakan temanya sama itu ya. Nanti puisi yang kalian buat usahakan temanya sama. Ya, silakan saya beri waktu 25 menit untuk mengisi lembar kerja tersebut ya. Coba dicermati, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi objek-objek yang kalian amati tidak terbatas di kelas ini ya, tetapi kalian bisa lihat di YouTube, video di YouTube untuk memperbanyak kata kunci yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah puisi. Saling membantu ya. Silakan saling membantu antar kelompok. Ada pertanyaan? Bagaimana? Sebentar. Bagaimana? Untuk daftar kata kuncinya maksudnya bagaimana Pak? Daftar kata kuncinya, kalian mengambil, misalkan lihat kelas ini ya. Nah, kalian mengambil kata kunci berdasarkan objek yang menarik menurut kalian. Seperti tadi misalkan ada jam, meja, kursi, seperti itu. Jendela. Nah, kalau kalian melihat objek yang lain, nanti bisa pengen melihat objek yang lain, bisa membuka YouTube untuk referensi. Seperti itu ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Setelah itu nanti dikembangkan menjadi larik puisi ya. Minimal hari ini buat 2 lah. Sudah punya 2 kalimat puisi. Usahakan temanya sama ya, usahakan ya. Tapi ya puisinya berbeda. Iya, usahakan tema bisa persahabatan, percintaan atau yang lain. Alam juga bisa. Bagaimana, ada kesulitan? Kalau alam kan misalnya. Bentar. Bagaimana? Kalau tema kelompok ini alam kan, satu orang misalnya menggambarkan hutan. Kalau yang lainnya, misal ada yang pantai. Boleh, boleh silahkan, mau dibagi seperti itu boleh. Nah, silahkan. Nah, karena di sini kan tidak ada pemandangan pantai, tidak ada pemandangan hutan itu ya. Kalian bisa lihat di YouTube nanti pantai itu seperti apa pemandangannya. Kemudian didata objek-objek apa saja yang ada di sebuah pantai seperti itu ya. Oke Pak. Ya. Bagaimana kelompok ini? Ini namanya Nama kalian? Iya, per anak. Ya. Di lembar selanjutnya yang mana? Oh, itu nama kalian ya. Nama kalian. Kemudian kata kuncinya apa tadi? Kalian sudah mendata kata-kata apa saja. Kemudian usahakan nanti 1 atau 2 larik dibuat berdasarkan kata kunci ini. Nanti diselesaikan di rumah gitu ya, secara berkelompok. Nanti kalian juga mau menggunakan media apa? Ditulis Canva atau Book Creator atau yang lain. Silakan berdiskusi, saling membantu. Bagaimana kelompok ini? Ada Sedang menentukan tema Pak. Oh iya. Ya. Ini bisa benda atau yang lainnya. Boleh, silahkan. Coba lihat referensi dulu, coba lihat di YouTube atau di lingkungan sekitar kalian ini. Bagaimana kelompok ini, ada pertanyaan? Maksimal berapa Pak? Apa kata kunci? Apanya?
Minimal berapa? Bagaimana? Coba. Minimal kata kunci berapa? Oh, kata kuncinya silakan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk puisi yang dibuat nanti minimal ya ada 5 larik lah ya. Puisi baik, Pak. yang dibuat itu ya. Terima kasih. Ya. Untuk mencari kata kunci, silakan kalian mengamati objek sekitar atau bisa lihat di YouTube. Seperti kelompok yang lain tadi sudah membagi temanya mau alam, saya nanti lihat pantai, lihat apa hutan itu ya. Baik, silakan satu kelompok untuk mempresentasikan progres pekerjaannya ya. Silakan dari kelompok mana yang mau presentasi? Kelompoknya Rivaldi ya, silakan melaporkan progres pekerjaannya seperti apa. Silakan maju ke depan, setiap anggota maju ke depan. Salam, kemudian anggota kelompoknya, kemudian progres kerjanya sudah sampai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melaporkan Progres kerja kelompok kami. Ya. dengan anggota saya Ayu Kristiani, Diana Putri Salma, Rahma Fitri Asih, Rivaldi Adha, Safina Aprilia Putri, Triandika Yoga Wibawa. Ya. Bagaimana kelompok kalian sudah sampai tahap apa? Apakah masing-masing sudah mulai menemukan kata kunci berdasarkan objek yang diamati? Ya. Misalnya punya saya angin. Angin. Terus sudah mulai dibuat larik mungkin? Sudah, Pak. Coba seperti apa? Misalnya hembusan angin yang melambai-lambai. Hembusan angin yang melambai-lambai. Kalau dari anggota yang lain bagaimana progresnya? Ombak berlayar menerjang daratan. Ombak berlayar menerjang daratan. Kemudian media apa yang akan digunakan untuk mengemas puisi atau antologi puisi nanti yang akan kalian buat? Menggunakan media apa? Media yang akan kita gunakan yaitu Canva. Oh, menggunakan media Canva. Sudah pernah menggunakannya sebelumnya? Sudah. Iya, jadi kelompok ini saya lihat sudah sampai pada tahap baca ya. Mendata, tadi sudah mendata, walaupun beberapa ada yang belum ya. Mendata, bahkan sudah mengembangkan kata kunci tersebut menjadi sebuah larik puisi. Ya, terima kasih untuk kelompok ini. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, silakan diakhiri ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saya sudah mengirimkan lembar penilaian diri di Google Form. Nanti kalian bisa akses di grup WA kalian ya. Di grup WA kelas 10D nanti diakses. Kemudian diisi lembar penilaian diri berdasarkan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini ya, atau kalian alami dalam pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya, coba saya ingin ada refleksi dalam pembelajaran ini. Kesulitan apa sih yang tadi kalian alami? Misalkan dari kelompoknya Mahesa, kesulitan apa yang kalian alami tadi kelompoknya Mahesa? Dalam hal apa? Oh, dalam hal merangkai kata. Kalau dalam kelompoknya Bintang, kesulitannya apa mungkin tadi? Ada kesulitan? Ini Mas. Kesulitan dari kelompok kalian seperti apa? Biasanya adalah menemukan kata kunci. Menemukan kata kunci, tapi akhirnya bisa menemukan atau tidak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi. Berdiskusi, melihat objek apa tadi kamu yang kamu amati objeknya? Sama jam, kelas, meja. Oh, jadi objeknya ruangan kelas ini ya? Jadi objek-objek di ruangan kelas ini. Baik, coba saya ingin ada yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Simpulannya apa? Mas Fatur, coba simpulkan. Mohon maaf Mbak, tolong dinyalakan. Satu simpulan untuk pembelajaran hari ini bagaimana Mas Fatur? Oh, belum nyala ya? Ya, satu simpulan untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Baik, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini ya Pak Isnan, ya. Kami dapat mengetahui tentang struktur puisi yang pertama, terus yang kedua mengetahui tentang unsur yang terkandung dalam puisi, terus yang ketiga kami dapat menyimpulkan atau membuat puisi kayak gitu Pak. Dengan metode apa tadi Mas? Dengan metode baca, terus indah karya. Ya, baca tulis karya. Indah karya ya. Ya, terima kasih Pak Isa. Mas Fatur.
Baik, saya lihat tadi untuk evaluasi ya. Tadi ada beberapa kelompok yang masih kesulitan, tetapi saya lihat ada juga yang sudah paham itu ya. Nah, ada yang kebalik juga tadi langkahnya. Jadi baca dulu baru nulis itu ya, mengamati objek dulu baru mengembangkan menjadi sebuah kalimat puisi. Nah, silakan sesuai kesepakatan proyek ini dikerjakan selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu dikerjakan selama 1 minggu, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya nanti kalian akan melakukan kegiatan presentasi, kemudian sekaligus nanti ada evaluasi dan refleksi dari saya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa sampaikan via WA. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya.